Haleluya, silakan duduk saudara terkasih. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Saudara percaya nggak sih hidup kita amat sangat diberkati Tuhan? Pasti ya saudara terkasih, amin, amin ya. Oke, ketika Tuhan bikin rencana dalam hidup kita, Tuhan tuh nggak pernah bikin rencana yang biasa-biasa aja. Yang setuju katakan amin. Tuhan selalu bikin rencana buat hidup kita, itu rencana yang besar. Tuhan gak mungkin lahirkan saudara dan berkata untuk anakku yang satu ini hidupnya pas-pasan aja. Gak mungkin saudara. Untuk anakku yang satu ini hidupnya mati-matian aja. Gak mungkin saudara. Semua kita dilahirkan di muka bumi ini membawa rencana Tuhan yang sangat besar. Amin saudara. Kita pasti akan diberkati kehidupannya. Kita pasti akan mengalami hari-hari depan yang penuh dengan kemenangan. Tetapi saudara terkasih, untuk mengalami hal tersebut, Tuhan pasti izinkan kita ngalamin yang namanya ujian. Alami segala macam tantangan di dalam kehidupan kita saudara terkasih. Tetapi semua dengan maksud yang indah supaya kita alami perkara-perkara yang luar biasa. Ada amin saudara? Coba lihat kalau di Alkitab. Buktinya Yusuf dia awal, kita tahu Yusuf ya, akhirnya menjadi raja. Sebelum jadi raja dia diapain dulu sama Tuhan? Dijadiin budak dulu saudara terkasih. Dibuang, ditaruh sumur. Tetapi rencana Tuhan besar supaya dia menjadi seorang raja. Lihat Ayub saudara. Ayub itu udah konglomerat yang paling kaya di zamannya. Alkitab mencatat seperti demikian. Super kaya sekali. Tapi sebelum Ayub jadi kaya raya yang double portion, dia diizinkan Tuhan dulu untuk lewati yang namanya banyak tantangan masalah. Anaknya semua meninggal 10-10-nya. Harta bendanya semuanya diambil. Sakit penyakit Tuhan izinkan ada dalam hidup Ayub. Tetapi rencana besar Tuhan tidak terhentikan oleh masalah. Apalagi saudara terkasih, kalau kita lihat lagi Daud. Daud juga sama. Kelak dia menjadi seorang raja. Tapi sebelum dia jadi raja, ada perjalanan kehidupan, yaitu ia mengalami yang namanya tantangan demi tantangan. Dia dibenci kakak-kakaknya saudara, tetapi setiap tantangan dalam hidup dia tidak akan menghentikan rencana besar Tuhan dalam kehidupannya. Artinya juga sama, saudara terkasih, di depan kita ada rencana Tuhan yang sangat besar. Amin saudara, masalah yang kita alami sekarang, tantangan yang kita alami sekarang tidak akan menghentikan rencana besar Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan bagi hidup kita. Yang percaya katakan amin, beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rencana manusia boleh gagal. Tapi kalau Tuhan yang sudah rancangkan masa depan gemilang buat kita, nggak ada yang bisa gagalkan. Amin saudara, kita lihat ayatnya. Ayub 42 ayatnya yang kedua. Ayub 42 ayatnya yang kedua. Ayub 42 ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama ya saudara ya. Tadi pagi saya udah khotbah di sini saudara terkasih. Kita udah baca ayat juga sama-sama. Dan saya katakan sama, iman timbul dari apa saudara? Pendengaran akan firman Tuhan. Karena setiap kita bisa dengar. Kita bisa dengar berita buruk, kita bisa dengar berita baik. Tetapi yang akan membuat iman kita bertumbuh itu firman Tuhan. Kenapa kita butuh iman raksasa? Kita butuh iman yang kuat. Karena masalah akan terus terjadi sampai kita RIP. Sampai kita rest in peace, sampai kita mati. Saudara akan tetap diizinkan Tuhan kena masalah. Tetapi gimana cara ngusir dan mengalahkan masalah dalam hidup kita? Caranya cuma satu saudara. Nggak bisa pakai tangan, nggak bisa pakai badan saudara yang besar. Nggak bisa kita ke gym, kuatin otot kita tonjok itu masalah. Enggak bisa. Tetapi kita bisa usir masalah, kalahkan masalah dengan iman kita. Karena kita tahu untuk itu iman harus diperkuat. Iman harus dikasih makan. Makanan iman adalah firman Tuhan. Jadi waktu kita dapat firman Tuhan, saudara harusnya bersyukur. Ini makanan, ini gizi, ini vitamin. Karena aku tahu di dalamku manusia batinnya aku akan semakin bertumbuh. Masalah boleh datang silih berganti. Tapi tetap kita akan keluar menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus.
Untuk itu baca dengan suara yang keras supaya iman kita bertumbuh saudara. Tambahan dari saya yang bacanya paling keras. Apalagi kalau masih jomblo, jodoh langsung dapat saudara ya kan. Haleluya, 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ada amin saudara? Ini ayat dahsyat loh saudara. Kita gak main-main dengan ayat ini ya. Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara garis bawahi kata segala sesuatu. Yang namanya segala sesuatu itu semuanya. Yang namanya segala sesuatu itu 100% perfect, sempurna saudara terkasih. Dan ternyata Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu sempurna. Amin saudara. Kenapa? Gak ada rencana dia yang gagal saudara. Kita bikin rencana sering gagal. Kita bikin janji sering gagal. Tapi waktu kita pegang rencana Tuhan. Kita pegang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dia sanggup, tidak ada rencananya yang gagal. Dan janji itu bukan cuma untuk Ayub. Janji itu adalah buat saya dan buat saudara di tempat ini. Saudara, rencana Tuhan dalam hidupmu tidak akan ada yang gagal. Sekali lagi beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi ternyata waktu kita lihat kok banyak sih orang Kristen yang gagal. Kok banyak sih orang Kristen yang hidupnya gak ngalami kelimpahan di dalam Tuhan. Saudara ternyata kenapa mereka orang-orang Kristen gak ngalamin kelimpahan di dalam Tuhan. Karena ternyata mereka bikin kesalahan. Salah apa? Salahnya saudara. Cara pandang mereka kepada Tuhan itu yang salah. Tuhannya gak salah saudara, cara pandangnya. Mereka memandang masalah yang dihadapi itu jauh lebih besar daripada Tuhannya saudara. Sehingga kegagalan saudara sekarang, masalah saudara sekarang itu menghalangi saudara karena terlalu besar, menghalangi Tuhan dan kemampuan Tuhan. Sehingga saudara gak bisa lihat tuh di depan sana ada kursi kerajaan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Kita gak bisa lihat ada mahkota yang Tuhan udah siapkan bagi kita. Karena cara pandang kita salah. Cara pandang kita mengecilkan Tuhan dan membesarkan masalah. Tetapi hari ini kita mau belajar saudara. Supaya kita bisa memandang Tuhan dengan cara yang benar. Sehingga kita tahu rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang mau sekali lagi beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, kalau kita berpikir dengan cara yang salah, kalau kita berpikir bahwa Tuhan kita small, Tuhan kita kecil dan masalah kita besar, saudara tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Yang akan terjadi yang pertama, kita akan selalu hidup di dalam ketidakmungkinan. Kalau saudara selalu ngelihat Tuhan kecil masalah besar, saudara tuh rata-rata akan ngomong gini, gak mungkin lah, mana bisa, masalah saya udah terlalu besar. Aduh gak mungkin lah, ini bisnis udah gak jalan. Aduh gara-gara corona udah pasti sepi banget, udah pasti hancur banget. Gak mungkin lah, gak bisa lah. Jadi setiap kali ngomong, orang yang memandang Tuhannya kecil pasti akan sering ngomong gak mungkin, gak bisa, gak mampu. Sehingga apa yang terjadi? Kita membatasi mimpi kita, kita membatasi Tuhan kita membatasi mujizat yang akan terjadi di dalam hidup kita. Doa juga gak berani gede-gede saudara. Takut karena impossible rasanya. Doanya yang kecil-kecil aja, doanya yang biasa-biasa aja. Tuhan kalau boleh aku dapat jodoh, ya kan. Jodohnya ya udahlah Tuhan yang baik-baik aja orangnya. Gak berani minta perkara besar sama Tuhan. Gak berani doa yang luar biasa buat Tuhan. Tadi kita lihat pemberkatan anak, aduh saya sampai senyum, seneng banget ngelihatnya. Kenapa? Karena udah didoakan untuk perkara-perkara yang besar menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Harusnya kita seperti begitu. Tapi banyak orang impossible lah, siapa saya lah. Satu kali saudara terkasih ya, saya ketemu dengan seorang ibu di sebuah gereja. Lalu dia berkata, Pastor Liv, saya punya anak nih umurnya udah mau 40 katanya 30 something. Terus boleh gak sih konseling sama Pastor Liv? Dia punya masalah katanya. Apa masalahnya? Iya belum dapat jodoh katanya gitu kan. Terus padahal anak saya gak jelek-jelek banget sih, cakep. Mantan pragawati lagi katanya. Wow, saya ketemu saudara. Kita janjian di sebuah tempat.
Lalu saya ketemu, saya kaget sekali saudara, cakep saudara. Ya, lebih tinggi dari saya, langsing kan mantan pragawati gitu ya saudara ya. Mantan model juga, ada pernah jadi model untuk beberapa produk katanya. Terus udah gitu udah, eh, jadi kita ngobrol bertiga, ibunya yang bilang kan, iya nih Pastor Liv coba deh tolong didoain nih. Dia bilang katanya dia gak bakal dapet jodoh. Padahal kan pasti dapet jodoh ya Pastor Liv ya. Terus anaknya ngomong gini ke mamanya, apaan sih mama udah deh bakal gak dapet, kata dia gitu. Terus udah dong saya ngomong sama dia, saya konselingin, saya bilang, kamu pasti kok punya masa depan yang gemilang. Dan dia jawab apa? Ah gak mungkin lah, lihat dong karir saya udah hancur. Lihat dong saya udah gak secakep dulu lagi, saya udah gak laku lagi. Kamu tuh pasti Tuhan izinkan gak laku di sini tuh, Tuhan tutup pintu di sini. Karena Tuhan mau buka pintu yang baru buat kamu. Ah gak mungkin lah, gak mungkin lah. Sejam ngomong ya kan, gak mungkin mulu. Akhirnya saya bilang gini, satu cara, gak bisa, enggak. Kalau ngomong kayak gini capek juga, gak mungkin mulu jawabannya. Harus diapain? Didoain ya kan. Udah saya doain. Dalam nama Yesus dengan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus segala macam. Biar dia mulai melihat kekuatan Tuhan, melihat kebesaran Tuhan. Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil, haleluya. Amin gitu kan. Dianya gak ngomong amin. Jadi saya bilang sama dia, kok gak bilang amin? Terus dia jawab gini, gak mungkin lah doanya. Katanya gitu saudara. Ya ampun sejam, semua gak mungkin lihat. Kalau dia ngelihat masalahnya lebih besar daripada Tuhannya, itu yang akan terjadi. Sama di dalam kehidupan kita. Tahukah kita? Kita itu cuma ditutupin sama masalah dan pada saat masalah terjadi yang harusnya ujian dibikin sama iblis menjadi badai. Kita jadi ketakutan. Apa bisa ya, benar gak ya Tuhan? Uang gak ada, cukup gak ya? Aduh Tuhan udah umur 30 belum dapat jodoh, apa perlu buy one get one sale? Ya kan saudara, kita mulai berpikir yang enggak, apa bisa suamiku berubah? Dia suami pelit banget, Tuhan kayaknya gak mungkin berubah. Tisu di rumah aja habis dipakai gak boleh dibuang, harus dijemur kemudian dipakai lagi. Ya kan? Telur dinomerin semuanya saudara. Supaya suami tahu ini telur nomor berapa yang udah dipakai. Wow saudara terkasih. Dan banyak kita berkata, it's too big, my problem is just too big. Padahal iblis kasih kepada kita ketakutan, kita tuh cuma digertak sama iblis. Karena iblis sesungguhnya udah kalah di atas kayu salib, pada amin saudara. Iblis sudah hancur di atas kayu salib, tapi kita digertak. Saudara, beberapa tahun yang lalu ketika anak saya yang kecil masih agak kecilan, IJ namanya. Dia itu kita mau pergi liburan ke Singapura saudara. Dan kemudian dia udah langsung, oh mami, daddy nanti kita pergi ke Singapura, I want to go to Universal Studio kata dia gitu. Terus sama suami saya dibilangin gini sama IJ, oke IJ kita akan ke sana dengan syarat kamu harus naik roller coaster. IJ gak berani naik roller coaster ya kan. Terus udah gitu dia langsung ketakutan ya. Padahal suami saya cuma bercanda gitu kan. Terusnya IJ ketakutan saudara. Menjelang kita berangkat yang harusnya excited ya untuk liburan, yang harusnya happy, dia panik banget. Dan dia berkata, no daddy I don't wanna go on roller coaster, please no, kata dia gitu. Terus saudara terkasih, malam itu saya ingat, dia panggil saya, dia masuk ke kamar ada dedinya ya, dan dedinya makin seneng kan ngeliat anaknya ketakutan, naik roller coaster, naik, pokoknya harus gitu kan. IJ nyamperin saya dan berkata gini, mami, saya bilang, oh ya IJ, masuk sini, kenapa? No mami, I need a time privately with you, can you get out gitu kan. Oh oke, saya keluar. Ke ruang tamu saya nanya, ada apa sayang? Mami, I really takut naik roller coaster kata dia. Can you pray? Katanya gitu. Oke, kita doa. Tuhan supaya gagalkan, jangan sampai naik roller coaster gitu kan. Udah. Hari kedua dia minta doa private lagi sama saya. Dia katakan Tuhan supaya rubah Dedi. Kemudian ketemu dedinya lagi. Dedinya godain lagi. Udah mau deket nih 2 minggu lagi ke Singapura kita naik roller coaster ya. Makin ketakutan saudara. Sampai akhirnya beberapa hari menjelang berangkat dia datang ke saya dan berkata, mami doa lagi yuk, ayo. Aku yang doa kata dia, oke IJ silakan doa. Tuhan Yesus batalkan kita ke Singapura. Wow saudara. Dahsyat banget. Kenapa? Digertak saudara, padahal suami saya tahu dia gak akan maksa anaknya naik roller coaster. Bahkan bukan itu aja.
suami saya diam-diam punya rahasia. Dia sendiri juga takut naik roller coaster, saudara. Artinya iblis itu seringkali gertak kita lewat masalah. Kita dibikin takut, kita dibikin takut, kita dibikin takut. Padahal dia udah gak ada giginya. Dia udah gak ada taringnya, saudara. Iblis itu naga tua yang sudah diinjak di bawah kaki Tuhan. Artinya segala kuasa iblis sudah dipatahkan. Kuasa yang di dalam kita jauh lebih besar daripada kuasa apapun di muka bumi ini. Ada amin, saudara? Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jangan bilang impossible, bilang yes. Bagi Tuhanku tidak ada perkara yang terlalu besar. Bagi Tuhanku semuanya bisa. Ada amin, saudara? Jadi hari ini yuk, saudara terkasih, pandang Tuhan dengan cara yang benar. Supaya kita akan hidup bukan di dalam ketidakmungkinan. Tetapi kita bisa mengalami perkara-perkara yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin, saudara? Oke, yang kedua. Kalau kita ngelihat Tuhan terlalu kecil di dalam kehidupan kita, saudara ya. Kita akan hidup bukan cuma di dalam ketidakmungkinan, tapi kita akan hidup dalam kekhawatiran. Saudara lihat kan ada orang yang hidupnya khawatir terus, dikit-dikit khawatir. Soal ini khawatir, aduh gimana ya. Saya kalau gunting rambut selalu dengan orang yang sama, saudara ya, udah bertahun-tahun. Nah di tempat yang hairdresser ini, saudara ya, dia punya anak buah yang suka ngeblow-in rambut saya gitu. Singkat cerita, saudara, ternyata anak buahnya ini jadi udah cukup akrab sama saya karena si tukang gunting rambutnya selalu panggil itu orang yang ngeblow-in, tapi Peter gunting juga sebenarnya untuk ngeblow-in rambut saya. Jadi saya cukup akrab dengan wanita ini, saudara ya. Singkat cerita, dia ternyata keluar dari tempat pekerjaan dia. Lalu dia buka tempat gunting rambut sendiri udah sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi saya udah gak pernah ketemu lagi sama dia. Saudara, minggu kemarin saya harus gunting rambut, saya telepon ke tempat langganan saya, ternyata lagi gak bisa, pokoknya gak bisa. Cari hari ini gak bisa, orangnya lagi gak masuk lah, inilah itu segala macam. Akhirnya saya jadi udah rambut udah berantakan banget, jadi saya kepikiran sama yang suka ngeblow rambut saya yang udah punya salon sendiri. Jadi saya bilang, oh ya saya ke situ aja deh. Saya datang ke sana, saudara. Wah dia senang banget ngeliat saya, dia udah punya tempat sendiri, udah diberkati Tuhan ya kan. Terus dia bilang, udah lama banget ya gak ketemu. Terus saya nanya sama dia dong setelah lagi digunting rambutnya, karena saya kenal dia, kenal anaknya, kenal suaminya. Lalu saya tanya, hey gimana suami kamu? Tahu gak jawabannya dia apa? Loh Ibu Livi gak tahu, suami saya udah meninggal Bu 2 tahun yang lalu. Ya kan? Oh saya gak tahu, sorry, saya bilang gitu. It's okay kata dia. Saya nanya, kenapa meninggalnya? Ya pertama-tama memang dia ngerokok katanya. Jadi kayaknya paru-parunya bermasalah kata dia gitu. Tapi sebenarnya juga ada hal lain. Saya nanya apa? Dia itu tukang khawatir Bu. Khawatir mulu. Nah dia itu ada usaha katanya harus diantar drop-dropin tuh pakai truk. Nah kalau udah nganternya ke daerah Balaraja kata dia itu truknya suka banyak bajing loncat gitu ya. Jadi naik ke truknya barangnya dicuriin. Nanti supirnya laporan ke suami saya tuh bisa kepikiran. Aduh rugi nih, aduh gimana nih segala macam. Nanti denger hal lain lagi, aduh kepikiran. Sampai saya ngomong sama dia udah jangan khawatir. Sudah tahu ya waktu kita khawatir kita itu makan di dalam. Waktu kita khawatir, it's eating you dari dalam. Kita tuh digerogoti oleh kekhawatiran kita. Sementara firman Tuhan gak pernah ada yang nulis suruh kita khawatir. Bahkan Tuhan bilang, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Benar saudara? Akan apa yang kamu pakai, akan apa yang kamu makan. Artinya gini, kesusahan sehari cukup untuk sehari, gak usah khawatir tentang hari besok. Kita gak boleh khawatir, Tuhan suruh kita gak boleh khawatir. Tapi orang yang mengecilkan Tuhan dan membesarkan masalah, ciri-cirinya pasti kekhawatiran. Hari ini saudara jangan khawatir. Tuhan bahkan bilang serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Ada amin saudara? Aku akan memelihara hidupmu kata Tuhan. Ya, datanglah kepadaku hai engkau yang berbeban berat dan berletih lesu, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Buat saudara yang suka khawatiran,
worry all the time. Aduh anak gimana nih, aduh banjir, aduh terus saudara. Ya kan, apalagi perempuan ya kan, aduh pak gitu ya. Udah mana papanya usahanya juga lagi susah, ketemu istri di rumah, aduh pak ya kan. Papanya kabur saudara terkasih, kebanyakan aduh. Tapi saudara, orang yang membesarkan Tuhan akan beda. Untuk itu stop khawatir saudara. Besarkan Tuhan kita, jangan besarkan masalah kita. Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Bisa, jangan khawatir. Amin. Katakan, saya gak mau khawatir. Colek sebelah katakan, kamu juga jangan khawatir ya kan. Oke, kita dipelihara Tuhan sempurna. Amin saudara. Yang percaya yuk beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jangan khawatir saudara ya. Oke, namun hari ini kita ngerti rugi ya kalau kita membesarkan masalah. Untuk apa untungnya saya membesarkan masalah? Jadi hari ini yuk kita transformasi. Sekarang kita fokusnya sama Tuhan. Kita besarkan Tuhan sekarang. Kita terima janji-janjinya dan itu yang saudara tiap hari taruh di otak kita, taruh di hati kita. Janji-janji Tuhan sehingga semakin besar kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Ciri-cirinya kalau orang udah punya Tuhan yang luar biasa, saudara terkasih ya. Maka sudah pasti orang itu akan hidup dengan optimis, excited, semangat. Dan hidupnya itu pasti kayak bergelora. Ada amin saudara? Waktu kita besarkan Tuhan kita, kebalikannya. Kita gak worry tapi kita excited. Lagi tantangan banyak kita tetap excited. Kenapa? Aku punya Tuhan yang dahsyat kok. Yang bagi dia gak ada yang mustahil. Orang di padang gurun aja Tuhan bisa izinkan batu diketok keluar air kok. Ada laut di depan bangsa Israel, istilahnya diketok laut terbelah kok. Saudara kalau fokus sama kebesaran Tuhan kita, saudara akan terheran-heran. Saudara akan menjadi anak yang udah tenang, yang tahu, babe aku luar biasa kok. Kenapa harus khawatir? Dia bisa lakukan apa aja dalam kehidupan. Sehingga orang seperti ini akan excited luar biasa. Amin saudara. Saya punya papa mertua. Papa mertua saya itu seorang hamba Tuhan juga sekarang. Tapi dulunya beliau itu seorang pengusaha, saudara cukup diberkati juga hidupnya. Singkat cerita beberapa tahun kemarin adik ipar saya saudara ada yang menikah. Tapi menikahnya nggak di Indonesia. Mereka ngadainnya di Vienna gitu ya. Terus udah gitu kita dikumpulkan sebelum pernikahan. Kemudian adik ipar ngumpulin kita. Kemudian adik ipar suami saya bilang gini, kakak-kakak ya kan, aku mau wedding di Vienna, support ya semuanya datang ya gini segala macem gitu kan. Terus yang lainnya suami saya termasuk anak nomor 2 jadi agak lebih besar, masih ada adik-adik lain sebelum adik yang kecil yang menikah ini. Adik-adik yang lainnya hidupnya sangat amat diberkati juga, jadi langsung gini, siap, oke pokoknya kita berangkat semua ke sana. Nggak mikir uangnya saudara, untuk pergi ke Vienna gitu ya. Hotelnya terus adik ipar saya bilang, ini kita ngadainnya di kastil ini, jadi ada penginapan di sini-sini nih, harganya segini-segini, support ya bayar sendiri-sendiri kata dia gitu kan. Maksudnya untuk ngebantu pengantin juga, nggak ngerepotin pengantin gitu kan. Adik-adik yang lain bilang siap gitu kan. Terus giran kita gitu kan ya, lagi mikir, Vienna. Waktu itu belum kayak sekarang, pesawat-pesawat udah agak murah gitu ya. Sekarang waktu itu masih mahal gitu saudara. Terus berdua ya kan ke Vienna, hotel yang ditawarin, hotelnya serem banget harganya. Terus seminggu di sana, ya kan berarti harus punya uang sekian-sekian. It's a lot of money for us. Karena kalau kita mau pergi-pergi biasanya kita udah nabung dulu. Tapi ini kan mendadak gitu kan, maksudnya kayak kita gak prepare untuk itu gitu ya. Jadi waktu yang lainnya bilang siap gitu ya, ada papa mertua saya juga gitu, papa bilang semua dukung kan, siap gitu kan. Giran kita amin, jawabannya gak siap, amin saudara gitu ya. Dan kayaknya papa tahu gitu kan, nih amin tuh tandanya yes tapi gak punya duit gitu kan pasti ya saudara ya. Terus udah gitu akhirnya papa tahu, terus papa bilang gini, Edward Livi, amin pak, amin. Udah tahu tuh tampangnya juga udah amin pak gitu ya. Papa mertua saya tergerak dan bilang gini, ya udah Edward sama Livi papa bayarin. Aduh puji Tuhan pak, sering-sering kayak pak gitu ya. Haleluya, udah singkat cerita udah akhirnya kita berangkat ke sana saudara ke Vienna.
nginep di tempat yang cukup baik ya. Itu pun papa juga yang bayarin saudara ya, puji Tuhan banget gitu. Terus udah gitu udah, nah sebelum berangkat dikasih tahu dong, karena kan kita berangkatnya itu nggak langsung di hari hanya gitu kan, dari hari Selasa dulu kita udah nyampe, weddingnya hari Sabtu, jadi adik ipar saya udah kasih tahu tuh, ini nanti makan di sini enak banget nih, ini the best steak, ini apa-apa segala macam. Waktu kita lihat juga harganya aduh luar biasa banget gitu ya. Nah pas udah nyampe hari Rabunya, papa bilang, ya udah kita makan-makan, Edward Livi kita mau ke steak mau ikut? Enggak deh pa gitu ya, kita lagi gak kepengen steak karena kan takut suruh bayar saudara ya kan. Terus kayaknya papa tahu gitu ya, terus dia bilangin, udah ayo papa bayarin. Wih langsung jadi kepengen steak saudara ya, tadinya gak kepengen. Terus udah makan di restoran mewah gitu makan, enak banget saudara. Bener kan sama papa langsung dibayarin gitu ya. Terus udah gitu udah besokannya Kamis gitu ya. Adik-adik yang lain bilang, kita besok coba ini yuk di sini ini anak-anak gini-gini. Kak Edward, Kak Livi ikut gak? Enggak gitu kan ya. Terus udah gitu udah papa denger lagi, besok gak mau ikut bener Edward Livi? Enggak pak, sama papa bayarin, ikut deh pak gitu ya. Saudara dibayarin terus saudara terkasih selama 7 hari makan di sana. Tadi pagi saya cerita, saya kalau pergi travel sama anak-anak saya nasihatin anak-anak saya. Anak-anak kalau kita pergi ke restoran ya kan, kalian yang harus dilihat di menu itu sisi kanan, saya bilang gitu ya. Kalau udah di luar budget please jangan pilih makanan itu. Tapi waktu sama papa, ditutup saudara. Saya lihat apa yang saya mau saudara ya. Haleluya, 7 hari. Udah gitu udah balik ke Indonesia dong saudara. Balik ke Indonesia, apakah papa setiap hari traktir kita lagi? Ya enggak, ya kan. Mungkin setahun kemudian baru traktir lagi saudara terkasih. Haleluya, bayangkan Bapa dunia aja bisa traktir kita 7 hari, siapin waktu dia lihat kita butuh segala macam disiapkan saudara. Tapi yang namanya Bapa dunia abis itu ya udah sibuk lagi. Tapi kita punya Bapa di atas segala Bapa. Kita punya Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Yang janjinya bilang apa? Setiap pagi berkatku baru atasmu. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ratapan 3 ayat 21, 22 dan 23. Ratapan 3. Oke, yuk kita baca yuk 1, 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Nah saudara, kalau Tuhan udah janji selalu baru, kenapa kita gak excited bangun pagi? Kenapa kita gak semangat bangun pagi? Tuhan udah janji kok ada berkat yang baru, ada penyertaan Tuhan, ada kasih, ada rahmat Tuhan, ada favor Tuhan yang baru. So excited lah. Bangun tidur tuh, yes Lord. Hari ini aku percaya akan menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin. Hari ini Tuhan udah siapkan berkat-berkat yang besar. Hari ini aku akan excited, aku akan optimis, aku akan semangat. Karena aku tahu Tuhan siapkan semuanya. Ada amin saudara? Saya punya 3 orang anak, tanya anak-anak saya, pernahkah selama mereka hidup, mami lupa untuk kasih makan pagi atau makan siang atau makan malam? Gak pernah saudara. Saya pergi misalnya keluar kota sama suami saya udah wanti-wanti. Udah pastikan di kulkas ada yogurt mungkin untuk mereka breakfast. Ada cereal, ada susunya. Saya pastikan ke Mbak siangnya nanti tolong bikinin ini atau pesenin makanan ini. Saudara, saya itu cuma manusia biasa. Ibu yang dipercayakan 3 anak yang selalu coba yang terbaik untuk kasih makan anaknya. Sekali lagi, saya gak bisa dibandingkan dengan Bapa kita di surga. Jadi kalau saudara ketakutan Bapa di surga gak siapin setiap hari dalam hidup saudara, salah besar. Kalau sampai saudara bangun matahari lupa terbit, mungkin Tuhan akan lupa kasih berkat kepada kita. Tapi sepanjang hidup kita, matahari selalu terbit tepat pada waktunya. Tuhan gak pernah lupa, artinya Tuhan gak pernah lupa dengan memberkati hidup ini. Ada amin saudara? Jadi excited yuk, wah semangat. Luar biasa, itulah ciri-ciri orang yang ngelihat bahwa Tuhannya Tuhan yang besar. Amin saudara. Yang kedua ciri-cirinya waktu kita memiliki Tuhan yang besar, kita percaya Tuhan kita tuh jauh lebih hebat dari setiap masalah kita. Ciri yang kedua, kita akan hidup di dalam keheranannya Tuhan. Kita akan dibikin takjub.
kita akan dibikin terheran-heran oleh Tuhan setiap saat saudara terkasih. Kenapa? Karena waktu Tuhan kasih berkat, Tuhan akan sering kirim berkat yang mata tidak pernah lihat, tidak pernah timbul di telinga kita, nggak pernah kita dengar, nggak pernah timbul di hati kita. Itu yang Tuhan siapkan. Amin saudara. Kita akan bikin tercengang-cengang. Banyak orang dunia bilang gini, tuh orang hoki ya, tuh buka bisnis itu laku loh. Tuh orang buka bisnis tuh padahal nggak di jalan gede, ya ampun hokinya gede ya. Itu orang hoki ya, nggak cakep loh, dapat suami ganteng banget gitu kan. Tuh orang diberkati banget ya, padahal nggak kaya-kaya banget, dapat orang kaya, laki banget. Tapi kita di dalam Tuhan kita tahu, kita bukan laki, kita bukan hoki. Kita di dalam Tuhan itu karena Tuhan memberkati kita. Itu berkat daripada Tuhan. Amin saudara. Sehingga membuat kita itu terheran-heran. Makanya yuk pandang Tuhan kita seperti apa yang Alkitab kasih tahu kepada kita. Makanya saudara harus banyak baca Alkitab. Tuhan yang empunya langit dan bumi. Tuhan yang taruh bintang-bintang di langit. Tuhan yang menjadikan bumi sebagai injakan kakinya. Air di bumi, di lautan itu cuma seperti taruh di tangan dia. Gede kan saudara? Besar banget Tuhan kita. Dahsyat banget Tuhan kita. Bahkan Alkitab mencatat kedahsyatan Tuhan. Mujizat demi mujizat yang gak masuk akal. Sanggup untuk Tuhan lakukan saudara terkasih. Jadi hidup ini harus pandang Tuhan dengan porsi yang benar. Besar sekali. Masalah kita terlalu kecil untuk Tuhan. Ada amin saudara. Untuk itu saudara, waktu lagi hadapi masalah ya kan. Jangan takut tapi pandang Tuhan dan kita akan alami yang namanya keheran-heranan. Amin. Saudara kalau di dalam Tuhan, saudara sering dibikin Tuhan terheran-heran. Saya lihat ya orang-orang di dalam Tuhan itu semakin tua, semakin awet muda. Benar saudara? Karena hidupnya gak khawatir. Tapi lihat saya reuni dengan teman-teman SD saya ya. Saya masuk ke restoran yang udah kita janjian di tempat reuni saudara ya. Saya lagi cari mana sih karena udah lama banget puluhan tahun saya gak ketemu mereka gitu ya. Saya lewatin ada, oh itu kali tuh meja panjang karena isinya oma dan opa di situ gitu ya. Saya lewatin sampai ke belakang gak ada. Tiba-tiba ada yang manggil saya. Dari rombongan oma dan opa saudara. Ternyata itu teman-teman saya saudara ya kan. Wow. Dan mereka waktu lihat saya juga sampai bingung. Liv ya kan. Awet muda apa gak denger. Gitu saudara ya kan. Awet muda. Tapi saudara bukan berarti kita gak aging. Bukan berarti kita gak tambah keriput. Bukan berarti kita gak tambah menua. Tetapi dari something, ada sesuatu yang gak dimiliki sama orang dunia yang kita miliki di dalam hidup kita. Ada amin saudara? Ada sukacita dari dalam yang mengalir. Ada kegembiraan dari dalam yang mengalir. Ada sesuatu yang membuat orang terheran-heran ngelihat kita. Amin saudara? Makanya saya tadi ketemu di sini ya kan. Oma-oma cakep-cakep. Ya ampun awet-awet muda banget ya kan. Karena sukacita Tuhan gak bisa dilawan dengan apapun juga. Amin saudara. Tuhan akan kasih keheranan demi keheranan demi keheranan. Daud yang kecil bisa ngalahin Goliat saudara. Bukankah itu sebuah keheranan? Kalau orang nanya Daud interview, kok bisa sih kamu emang kungfu? Enggak. Emang kamu ikut karate, taekwondo? Enggak. Daud juga pasti bingung. Aku juga heran. Kok aku berani, aku juga heran ya kan. Karena ketika kita melihat Tuhan kita besar, kita akan hidup di dalam keheranan. Saya lupa tahunnya ya, tapi mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu kalau gak salah ya. Itu ada viral, ada anak kalau gak salah di Nusa Tenggara Timur. Yang dia itu lagi 17 Agustus, saudara tahu gak dapat videonya gak? About 2-3 years ago. Ternyata benderanya tersangkut di atas ya. Jadi gak bisa naik, talinya tersangkut di atas. Dan si anak ini dia naik ke manjat ke atas saudara. Untuk betulin talinya. Kemudian ternyata benderanya jadi bisa, ada yang videoin jadi viral. Kira-kira ada yang ngerti gak? Ada yang nonton videonya, ada nonton ya? Oke ya. Saudara terkasih ini anak masih kecil ya. Ini anak masih kecil tapi ya maksudnya anak teenagers lah gitu. NTT daerah miskin saudara.
bukan orang kaya saudara terkasih. Tapi gara-gara video itu viral, Presiden Jokowi nonton videonya dan Presiden Jokowi undang dia datang ke Jakarta. Saudara, anak ini anak Tuhan loh, yang anak kecil itu. Ya kalau nggak salah nama lengkapnya Yohanes. Dia anak Tuhan. Pernah nggak sih dia ngebayangin naik pesawat? Nggak pernah. Mobil aja nggak punya, saudara. Miskin. Mungkin dia lihat pesawat cuma aduh nggak berani mimpi besar. Paling cuma ngelihat mobil pengen punya mobil. Pernah nggak sih dari NTT ngebayangin dia bisa ke Jakarta? Mungkin nggak pernah. Mungkin dia cuma mikir dari NTT ke kota apa ya yang terdekat dari kampungnya dia, itu aja udah bikin dia happy saudara terkasih. Tapi saudara terkasih, apa yang Tuhan siapkan membuat kehidupannya terheran-heran. Karena kalau Tuhan udah memberkati kita, Tuhan gak akan berkati kita biasa-biasa, enggak tanggung-tanggung. Amin saudara. Dibawa ke Jakarta saudara, naik pesawat, mama papanya ikut pertama kali naik pesawat. Saudara bukan itu aja. Terheran-heran yang Tuhan bikin apa? Di dalam pesawat boleh masuk ke kokpit pesawat. Diajak ngobrol sama pilotnya. Saya tahu saudara udah sering bepergian ke luar negeri, naik business class, naik mungkin first class. Ada nggak yang begitu masuk pesawat sudah langsung ditangkap atau istilahnya disambut sama pilot dan diajak ke kokpit? Saya percaya nggak ada saudara. Ini anak dibawa ke kokpit saudara terkasih, bisa lihat kokpit. Wow, amazing nggak? Sampai di Jakarta saudara, dia disambut oleh menteri saudara terkasih. Saudara pernah gak sih mendarat pesawat di Jakarta disambut sama menteri? Enggak kan saudara, yang sambut siapa? Supir di depan saudara ya kan, untuk jemput kita. Kemudian abis itu karena waktu itu lagi ada Asian Games kalau gak salah ya. Dia boleh nonton, kita udah kehabisan tiket di mana-mana dia nonton di tribun utama saudara terkasih. Wartawan fotoin dia cekrak-cekrak, dia duduk ketawa-ketawa. Di samping-sampingnya menteri segala macam, deket dia ada Pak Presiden. Dibawa lagi kemana? Ke istana saudara. Ya ampun saudara terkasih. Kita baru semeter deket pagar istana udah diusir saudara ya kan. Gak ada janji, dia boleh duduk deket Pak Presiden Jokowi. Kemudian sama Pak Presiden salah satu menteri diutus untuk bawa dia ke Taman Mini. Ya ampun saudara terkasih. Saudara kita ke Taman Mini aja mungkin baru dulu kali saudara ya. Udah gak pernah lagi datang ke Taman Mini. Dan bukan itu aja, katanya ada seorang lawyer yang kasih duit dia 25 juta. Saudara saya gak tahu ini benar atau enggak, tapi makanya saya bilang saya gak tahu ini benar atau enggak, tapi dengar-dengar katanya begitu saudara terkasih. Saudara pernah gak sih naikin bendera tiba-tiba ada orang kasih 25 juta saudara? Enggak ada kan? Artinya apa? Kalau Tuhan mau promosiin itu akan di luar bayangan kita. Yang kita gini, kok bisa ya? Gak tahu, aku juga gak tahu. Yang aku tahu aku punya Tuhan yang besar. Tapi apa yang dia kerjakan aku gak perlu tahu. Karena aku tahu pasti Tuhan akan promosikan hidupku. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan dong yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bapak-bapak kalau mau dipromosikan Tuhan luar biasa seperti anak tadi. Kalau 17 Agustus di RT ya. Ada bendera yang macet, naik Pak gitu ya. Istri suruh videoin, diviralin. Siapa tahu Pak Timothy yang akan memberkati saudara ya kan. Haleluya. Jadi ayo saudara kita akan dibikin terheran-heran luar biasa. Gak ngerti caranya gimana. Dan seringkali kita bilang aku gak bikin apa-apa. Yang aku bikin biasa banget. Nih anak kan pikir ya iyalah cuma manjat. Tapi kok rewardnya besar banget. Kenapa? Karena cara pandang kita yang membedakan. Ayo pandang Tuhan maha dahsyat. Pandang Tuhan maha besar saudara. Sakit penyakit kita. Kalau kita pandangin jadi besar. Tapi waktu kita pandangin Tuhan kita, wow. Tuhan itu bilur-bilurnya menyembuhkan. Karena ada perjamuan kudus saudara. Ya kan? Dia gak mati sia-sia. Dia mati untuk menyembuhkan kita. Dia mati untuk membebaskan kita. Dia mati untuk menyelamatkan kita. He is so big. Saya gak tahu apa kata-kata lain ya kalau kita ngomong big, huge. Bahasa Indonesianya gede banget. Tuhan tuh dahsyat banget. Itu aja gak cukup saudara. Kalau kita cerita sama orang Tuhan kita dahsyat deh pokoknya gak cukup sebenarnya.
Karena kedahsyatan dia mungkin triliunan times dari apa yang sanggup kita ucapkan. Jadi saudara jangan pernah anggap enteng Tuhan. Jangan pernah anggap small Tuhan kita. He is such a big, big God. Ada amin saudara. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan waktu kita mengalami keheranan, ya, nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin saudara. Karena bukan kita yang dibanggain, ya kan? Kita nggak ngerasa sombong nih gara-gara aku ketemu presiden, ya kan? No, karena kita sendiri juga akan terheran-heran. Wow, kok aku bisa dibukain bisnis baru? Kok bisa bisnisku berkembang? Kok bisa sakitku sembuh? Kok bisa aku tuh gak ngapa-ngapain, cuma berserah dan memandang Tuhan yang besar. Keheranan akan terjadi dalam hidup kita. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita memandang Tuhan kita dengan cara yang besar, maka apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Yang akan terjadi mujizat. Ada amin saudara? Mujizat yang luar biasa. Kita sering dengar orang kesaksian mujizat, tapi seringkali kita gak terima mujizat dalam hidup kita. Kita dengar dia disembuhkan, kita dengar dia dapat jodoh. Dan kita bilang, aduh Tuhan aku udah cari-cari jodoh, umur udah pulsa mau habis ya kan. Kok belum dapat jodoh. Tapi waktu kita pandang dengan cara yang besar, pasti kok mujizat akan terjadi. Anak saya 3 saudara terkasih. Yang pertama akademis banget, nilainya bagus-bagus banget. Praise God. Yang kedua tengah-tengah. Yang ketiga saudara, ini anak mujizat ya. Waktu dia lahir namanya IJ, saya bilang sama Tuhan, Tuhan makasih ya. Karena bedanya jauh banget sama kakak-kakaknya jadi anak bonus. Tuhan makasih ya untuk IJ. Dia tuh membawa warna dalam kehidupan kami. Terbukti saudara, ucapan kita tuh terbukti. Sampai hari ini raportnya berwarna terus saudara terkasih. Haleluya saudara ya. Dia gak suka sekolah gitu ya. Bahkan dia sekarang kelas 6 SD dan dia bilang sama saya, Mami don't worry jangan cariin aku SMP. Aku mau quit kata dia. Mau quit apa? Quit sekolah. Terus I wanna work, I'm gonna be part-time, I'm gonna be full-timer. Hah? Aku akan bangun tidur langsung kerja 6-7 jam sehari. Kerja di mana sayang? Saya nanya sama anak saya. Di gereja saya nanya, karena mama papanya pendeta kan, di gereja. No, aku akan kerja YouTuber kata dia gitu saudara. Ya kan, Mami gak usah takut, gak usah sekolah Mami, aku YouTube aja. Aku akan kerja, nanti aku dapat uang, aku yang akan bayarin Mami. Wow dahsyat. Tapi saya bilang, I don't think so, not now ya kan. Terus dia bilang, don't worry Mami, I still gonna be a pastor. I'm gonna build my church in YouTube. Kata dia gitu saudara terkasih ya. Nah saudara, kalau dia pulang sekolah, nilainya ulangan dapat 4, dapat 5 gitu kan. Saya berdoa Tuhan, aku percaya dia anak pinter kok, dia anak yang bisa Tuhan. Ya, engkau besar Tuhan, engkau kan pinter Tuhan gitu ya. Kasih dong ke IJ gitu kan. Dipulang lagi, IJ dapat berapa? Terus dia kayak senyum kecil, 3. Ya kan, 3. Ini pasti keturunan papanya, bukan saya saudara ya kan. Haleluya gitu ya. Tapi terus udah gitu udah, kenaikan kelas, masuk ke semester yang baru, fresh kan. Terus udah gitu dia pelajaran masih gampang. Dia dapat 88. Saya biasanya kalau dia dapat 60-an, saya udah traktir dia ke McDonald's saudara ya kan. Ini dapat 88, IJ 88 ya kan. Wow kok bisa ya? Iya dong Mami, kan masih gampang gitu kan saudara. Iya dong Mami. Tapi saya percaya Tuhan udah kasih mujizat kepandaian sama dia. Terus udah gitu dia, ulangan kedua sudah terkasih. Dapat 80, turun dikit tapi masih 8 kan. Tuh kan Tuhan kita luar biasa. Terus udah gitu udah saudara, saya senang banget. Nilainya udah gak pernah jelek lagi. 88, 80. Dan ulangan berikutnya tahu-tahu di grup ibu-ibu di kelas. Ada ibu-ibu yang bilang, ulangan udah dibagiin. Ya kan, ada satu yang fail gitu kan. Tapi saya tahu itu bukan IJ saya saudara ya. Karena IJ sekarang udah 80-an lebih nilainya. Tapi saya cuma mikir, siapa tuh ya ibu-ibu. Karena saya pernah ada di sepatu dia, ada pernah di tempat dia ngerasain anaknya dapet jelek gitu kan. Udah sampai rumah bilang, IJ Mami ulangan dibagiin ya? Oh iya Mami kok tahu di grup udah ribut ibu-ibunya kan. Mami bisa kalau ribut saudara ya. Itu ibu-ibu udah pada ribut. Tapi ada satu yang fail ya IJ. Iya Mami ada satu yang fail. Siapa? IJ. Ya haleluya saudara.
Seringkali kita berharap mujizat itu seperti yang kita mau. Padahal Tuhan kalau kasih mujizat, belum tentu yang kita mau. Ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan siapkan. Ada amin saudara? Saya percaya ya, walaupun nilai IJ seperti sekarang, ada sesuatu yang lain yang mujizat yang akan Tuhan bikin di dalam kehidupan IJ. Amin saudara? Kita harus rombak aja yang namanya kotak kita. Karena kita dibatasi dengan kotak pikiran kita. Yang selalu bilang gak mungkin bagi Tuhan. Contoh lain deh sebagai penutup saudara. Mami papi saya udah meninggal saudara ya setahun ini. Tapi mami papi saya tuh tipe oma opa yang seneng kasih kalau ketemu cucu-cucu tuh kasih uang jajan gitu loh saudara ya. Nih kasih gak banyak-banyak 50.000 lah gitu kan segala macem. Anak-anak happy. Nah IJ saya tadi yang saya cerita kan dia gak suka sekolah ya saudara ya. Dia sukanya main game, main Lego, main apapun juga kreatif. Nah dia kalau misalnya pergi ke toko mainan, suka minta mainan sama saya batasin 100.000 paling mahal IJ gitu kan. Nanti dia datang waktu kecil dia belum terlalu ngerti harga, dia datang pakai Lego yang gede, harganya 999. Saya bilang, wah dia balik lagi, kecilan dikit ya kan, 599. Iya dia lari lagi ya kan, cari lagi yang udah mulai kecilan segini, 399. Lari lagi, kecil banget segini, 199. Lari lagi, dapat kecil banget saudara ya kan. Terus jadi dia senang Lego sebenarnya, cuma kan Lego very expensive gitu ya saudara ya. Kita nggak beliin selalu every time we go to the mall, once a while aja kalau lagi ada occasion mungkin kita beliin. Dan terus saudara terkasih satu kali omanya dia, mami saya kasih uang ke IJ. IJ, oma mau kasih uang nih jajan. Biasa 50.000 kan saudara, kali ini dikasih 200.000. Lembaran 100.000-an 2 warna merah. Terus abis itu dia bilang, weh oma thank you. Terus kita pergi ke toko mainan, ya kan dia nanya dengan uang segitu bisa dapat Lego yang mana? Lego yang segini sayang. Dia langsung kayak aduh thank you Jesus gitu ya, dia senang banget. Dan sejak saat itu dia jatuh cinta dengan uang 100.000-an gitu ya. Karena dia lihat ada kuasa di dalam uang 100.000-an untuk beli barang yang lebih besar. Udah waktu berlalu segala macem. Terus my mom telepon ya, satu kali udah agak lamaan gitu. Jadi sejak itu IJ tuh tahu ya kan uang. Terus udah gitu mami saya bilang, Liv mama papa lagi ada berkat pengen bagi-bagi uang sama cucu-cucu katanya gitu. Ntar sore kita ketemu yuk di Plaza Senayan gitu kan. Oke mam, oke ya kan. Ya udah atur deh sama sibling semuanya, ya udah kita atur-aturan di grup gitu. Mama mau kasih berkat, yeay kata kakak saya, adik-adik saya, kumpulin cucu-cucu, yeay semua senang. Di PS ya, iya. Terus udah gitu saudara, hujan kenceng banget. Dari siang hujan kenceng banget. Terus mama saya telepon lagi, Liv apa kita batalin ya, hujan kenceng banget. Enggak mah, jangan mah. Hujan badai pun akan kita terjang mah, demi berkat ya kan. Akhirnya kita ngumpul datang. Saya ingat banget kita makan masih Marshe di Plaza Senayan masih ada waktu itu. Kita makan di situ ya kan sambil makan segala macam. Saat yang ditunggu-tunggu tiba ya kan. Pembagian berkat. Oke cucu-cucu oma sini, cucunya ada 8 saudara, mulai dari yang gede-gede dulu gitu ya. Dikasih uangnya di amplop saudara. Jadi kita gak tahu kan jumlahnya berapa. Cucu yang gede, anak saya nomor 1 Rachel. Rachel sini oma kasih. Oke oma, kasih kan sun pipi kiri pipi kanan. Terus dia duduk, terus dia buka. Oma, thank you. Disun lagi. Tapi saya gak tahu berapa saudara ya kan. Terus sudah cucu berikutnya, terus akhirnya cucu saya lagi yang anak saya yang nomor 2 gitu. Yang udah gedean juga. Jacob ya kan dipanggilnya Jesse oma sini. Oke oma, sun pipi kiri kanan. Terus jalan lagi, buka. Ya kan, wah IJ udah nungguin. Di mobil aja udah gini 200.000. Aku menebay Lego. Oma 200.000 gitu kan. Terus udah saudara, giran ini yang kecil-kecil masih belakangan kan, gede-gede dulu akhirnya cucu kecil baru IJ gitu kan. Oma ya kan,
anak saya tuh ceria banget yang namanya IJ. Yes Oma, yes Oma, yes Oma. Sambil sujud-sujud gitu kan, bercandain omanya. Oke ini for IJ, amplop juga gitu kan. Oke Oma. Nah yang lainnya udah sibuk kan, yang kayak anak saya sama sepupu-sepupunya udah segala macam gitu kan. Terus IJ jalan ke sini, terus dia buka, dia diem. Terus dia jalan ke saya sambil nangis. I don't want this katanya. I don't like it. Why? Saya bilang, pas saya lihat $100 Amerika, $100 Amerika beberapa lembar saudara terkasih. Ya kan? Itu banyak saudara. Tapi dia gak ngerti. Dia bilang gini, no for mami aja. Oh ya puji Tuhan ya kan. Langsung masuk kantong mami. Karena dia gak ngerti saudara. Bahwa yang Tuhan kasih lebih besar dari apa yang dia pikirkan. Amin saudara. Kita tuh terlalu diset dengan membatasi Tuhan. Dengan pikiran kita. Mujizat itu 200.000 Tuhan. Aku minta 200.000 kirim mujizat Tuhan. Ya kan. Mujizat harus sembuh. Mujizat bisnis harus sukses. Mujizat harus begini. Mujizat harus begitu. Kata Tuhan, no. Terlalu kecil apa yang kamu minta. Karena aku akan siapkan mujizat berbeda. Yang nilainya jauh lebih besar. Ada amin saudara? Seringkali mungkin Tuhan belum izinkan kesembuhan. Tetapi saudara akan lihat. Ada mujizat kesembuhan hati. Di tengah-tengah masa sulit kita dalam sakit penyakit. Yang dulunya gak pernah deket sama Tuhan. Saudara waktu ngalamin sakit penyakit. Saudara bisa deket banget sama Tuhan. Saudara bisa sembuh hati saudara. Bukan yang di luar sembuh dulu. Yang di dalam sembuh dulu. Ada amin saudara? Waktu saudara alami masalah dalam bisnis. Rugi segala macam saudara. Tuhan mujizat dong kok aku gak dapat tempat di situ. Malah rugi dapatnya di sini. Mestinya kalau aku dapatnya di tempat utama. Di jalan utama. Aduh Tuhan rugi deh nih segala macam. Segala macam. Kata Tuhan no you don't understand. Kata Tuhan. Aku siapkan mujizat yang mengubah engkau dari dalam terlebih dahulu. Bisa belajar ngucap syukur. Ada amin saudara? Orang ngomong ngucap syukur gampang loh. Tapi kalau saudara alami tekanan. Saudara diizinkan Tuhan lewat masalah besar. Kita lebih sering ngomong gini. Why God, why? Tuhan kok tega sih Tuhan? Tuhan kok jahat sih Tuhan? I hate you Lord, I hate you. Tuhan kok, aduh Tuhan lihat dong kok jadi begini sih Tuhan. Suami aku, Tuhan istri aku, Tuhan kok anak sakit sih Tuhan. Tuhan kok meninggal sih Tuhan. Saudara, susah untuk mengucap syukur. Tapi saudara, yang Tuhan bikin mujizat, mengubah dari dalam. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang berkata, thank you Jesus. Walaupun sambil nangis, sambil lihat mungkin anak meninggal duluan daripada kita. Yang kita berpikir harusnya anak kita yang ngubur kita ya. Bukan kita yang ngubur anak kita. Tetapi thank you Jesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Seperti Ayub dan istrinya saudara. Istrinya bilang tinggalin Tuhan kamu. Dan Ayub bilang no. Masakan kita hanya terima yang baik aja dari Tuhan. Dan bisa bilang makasih Tuhan. Dikasih rumah, mobil, deposito, dikasih jalan-jalan ke luar negeri, dikasih kesehatan, anak baik-baik. Masakan kata Ayub, pada saat Tuhan izinkan masalah, kita berubah menjadi orang gila kata kayak kamu. Makanya Ayub bilang, kamu kayak orang gila ngomongnya. Kenapa? Karena banyak kita saudara terkasih, hanya mau yang baik aja. Tapi waktu Tuhan izinkan mujizat yang lain terjadi lewat sesuatu yang gak sesuai dengan pemikiran kita. We complain to God. Kita marah sama Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan. Hari ini saudara saya gak tahu sudah datang dengan masalah apa. Apakah kita tadi pagi bilang, Tuhan makasih. Makasih untuk masalahku Tuhan. Walaupun dengan hati yang hancur. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Untuk tantangan aku, makasih Tuhan bisnisku hancur. Aku rugi 1M, makasih Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ada amin saudara? Tuhan makasih. Ternyata diagnosa dokter
nggak seperti yang aku harapkan. Ternyata ada sakit penyakit yang cukup berat dalam tubuhku. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita diubah dari dalam. Itu yang jauh lebih penting. Karena seringkali mujizat yang Tuhan berikan, saudara terkasih, mujizat itu bisa hilang dalam waktu beberapa saat aja. Kalau sudah sekedar minta Tuhan aku sembuh, Tuhan bisa kasih kesembuhan. Tapi kalau hati kita gak pernah diubahkan Tuhan, kesembuhan itu sifatnya hanya sementara. Yang tetap hati yang akan dibawa ke surga, gak sembuh-sembuh. Jadi Tuhan selalu tahu untuk memberikan mujizat apa yang terbaik buat hidup kita. Ada amin saudara. Kalau hari ini suami kita masih belum berubah. Hari ini istri kita masih belum berubah. Hari ini keadaan kita masih belum berubah. Tahu gak saudara? Tuhan lagi rubah kita, saudara terkasih. Kita yang harus berubah. Jangan tunggu sekeliling kita berubah. Jangan tunggu orang lain berubah. Perubahan selalu dimulai dari diri kita sendiri. Amin. Sehingga kalau hari ini saudara masih ada di dalam ujian, bilang apa sama Tuhan? Makasih Tuhan, aku lagi diubahkan sama Tuhan. Sehingga hati kita yang kecil terus oleh Tuhan dikembangkan. Sehingga kita punya giant heart di dalam kehidupan kita. Saudara mau segiant apa uang saudara? Mau segiant apa usaha saudara? Mau segiant apa kesuksesan saudara? Enggak ada artinya di mata Tuhan dibandingkan dengan giant heartnya kita. Itu yang jauh lebih penting. Ada amin saudara? Yang diberkati beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hari ini yuk pandang Tuhan dengan cara yang benar. He is a big God. He is a huge God. He is amazing God. Tuhan besar, dahsyat, ajaib, luar biasa. Maka saudara akan lihat. Saudara akan berjalan setiap hari excited, semangat, gembira, happy, joy, sukacita dari dalam akan tampak dari kehidupan saudara. Saudara gak akan lagi banyak kekhawatiran. Bahkan saudara akan lihat keheranan demi keheranan, dibikin bengong sama Tuhan, terpesona, terpana saudara. Dan lebih daripada itu, ada mujizat besar yang Tuhan pasti kasih dalam hidup kita. Yang diberkati beri tepuk tangan dia buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Thank you Lord.